Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin. Kita ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 5. Anak-anak sekalian, kita mulai belajar bersama dan berdoa kepada Allah supaya belajar kita bernilai ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, Ustaz Arifin lanjutkan. Pertemuan hari ini kita masih membahas di bab ke-6 tentang berpakaian dan berhias dalam Islam, ada di halaman 43. Nah, sekalian, perlu Ustadz Arifin sampaikan, insya Allah ke depan materi-materi video Ustadz Arifin akan Ustadz Arifin persingkat durasinya, semoga cukup karena untuk memudahkan dan supaya anak-anak tetap konsentrasi. Nanti kalau videonya terlalu lama, anak bosan. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya videonya singkat, tetapi nanti materinya bertahap akan Ustadz Arifin sampaikan, dan meskipun sedikit nanti semoga anak-anak bisa lebih paham. Seperti itu. Nah, sekalian, kita akan mengulas kembali pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hijab. Jadi itu kriteria berhijab bagi perempuan. Anak-anak sekalian nanti anak-anak sekalian sudah tahu tentang aturan berhijab, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dianggap betul tapi ternyata keliru, mana yang dianggap nggak apa-apa tapi ternyata tidak apa-apa. Tolong anak-anak perempuan lebih untuk dipahami lagi. Karena apa? Karena perkara hijab ini menjadi pakaian anak perempuan sehari-hari. Kalau itu salah maka nanti akumulasi dosanya. Hari ini salah makai, besok udah tahu tapi masih nggak mau, terus sampai bertahun-tahun kan nggak mau karena pakaian dipakai tiap hari. Maka anak-anak sekalian, ketika sudah tahu aturan yang boleh dan tidak boleh mulai dari sekarang, tolong anak-anak mulai untuk berpakaian secara islami sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Islam itu selalu memuliakan. Bahkan ada sebuah kisah yang luar biasa tentang perempuan. Ada seorang perempuan yang mengatakan, ada seorang luar negeri yang tidak terbiasa dengan ajaran Islam, syariat Islam. Dia mengatakan, perempuan itu gimana dalam Islam? Dia mau berkarya kok badannya harus ditutup-tutupi kebanyakan seperti itu. Nggak bisa bergaya kalau seperti itu. Kemudian perempuan kalau ditutup-tutupi itu artinya dia sudah tidak dihargai, apa-apa dilarang, dibatasi. Itu perempuan nggak bisa tidak punya hak untuk berekspresi. Kemudian dijawab sama orang yang laki-laki ketika itu adalah dia seorang pejabat juga, tapi Ustaz Arifin kurang tahu pejabat di negara mana. Intinya dia memberikan ini. Tiba-tiba dia mengambil dari saku saku bajunya sebuah permen. Kemudian permen itu dibuka, kemudian setelah dibuka kemudian dia makan. Nah, setelah beberapa saat dia ngobrol-ngobrol yang lain, kemudian permen itu dikeluarkan, kemudian dikasihkan sama orang yang tadi bilang, ini tolong dimakan. Kaget sih, tidak sopan ini, kenapa barang yang sudah dibuka seperti ini kok malah mau dikasihkan ke saya. Oh, mohon maaf. Kemudian diambilkan lagi sebuah permen yang sama tetapi masih terbungkus plastik, kemudian dikasihkan, ini untukmu. Kemudian dia diterima. Dan setelah itu dia baru mikir, tersadar, ada yang keliru dari diri saya. Ternyata perempuan yang dibungkus dengan pakaian Islami itu justru lebih mulia karena segala apa yang menempel pada dirinya itu disimpan baik-baik, bukan diumbar. Kayak permen kalau tidak dibungkus, ambil di pinggir jalan nggak dibungkus, siapa yang mau makan juga. Tapi kalau dibungkus masih rapi, masih tersegel dengan baik, orang-orang pasti akan suka. Maka seperti itu, Islam salah satu contohnya seperti itu. Menjaga wanita itu justru dengan ditutupi. Bukannya ditutupi itu supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Menjaga wanita adalah dengan cara berpakaian yang baik. Baiklah anak-anak sekalian, untuk penugasan hari ini adalah, tolong disimak. Nah, baiklah anak-anak sekalian, mohon maaf. Jadi tadi telah kita bahas tentang poin penting dari materi tentang berpakaian itu. Intinya adalah bagi perempuan usahakan untuk menutup pakaiannya, menutup auratnya, karena itu untuk kebaikan kalian.
Kemudian anak-anak untuk penugasan hari ini soal pertemuan kita singkat, pertemuan mendatang kita akan mulai membahas tentang evaluasi, juga akan membahas materi baru di bab selanjutnya. Tapi untuk materi yang hari ini Ustaz Arifin ingin menutup dengan sebuah pertanyaan, tolong dijawab dan nanti tuliskan jawabannya di buku fikih kemudian kirimkan fotonya ke Ustaz Arifin. Yaitu tolong anak-anak cari tahu apakah perbedaan dari hijab, khimar, jilbab, dan kerudung. Anak-anak mungkin sering menyebut, saya punya kerudung, saya punya jilbab. Mungkin ada, adik saya punya hijab, saya punya khimar. Tolong cari perbedaannya. Dan anak-anak ketahui apakah perbedaan antara hijab, khimar, jilbab, dan kerudung. Hasilnya tolong difotokan ke Ustadz Arifin. Dan untuk pengumpulan tugas, mohon maaf Ustadz Arifin nanti akan sampaikan juga cara pengumpulan tugasnya. Nah, anak-anak sekalian, untuk cara pengumpulan tugasnya, tugas yang ini tolong dipahami. Anak-anak untuk mengumpulkan tugas, yang pertama dikirim adalah bentuk tugasnya. Misalnya video, kirim video, audio, kirim audio, gambar, ya kirim gambar. Kirim gambarnya dulu misalnya, kemudian tuliskan nama mapelnya, tugas apa. Jangan tekos tugas hari ini dan seterusnya, nanti Ustaz Arifin kebingungan karena banyak rekapannya. Ditulis yang pertama tugas, nama mapelnya apa? Tugas fikih, misalnya tulis fikih. Kalau PAI ya PAI. Tugas fikih episode berapa. Jadi Ustaz Arifin dalam setiap video mesti ada keterangan episode. Anak-anak juga tulis, tolong episode ini ditulis karena nanti Ustaz Arifin biar gak bingung. Karena dalam satu minggu ada beberapa tugas di kelas yang lain juga yang mungkin sama bentuknya. Tolong ditulis tugas fikih episode 14, bawahnya nama lengkap, bukan nama panggilan, nama lengkap, bawahnya adalah kelas. Tolong itu dipedomani dan anak-anak ketika mengirimkan tugas usahakan seperti yang ada di contoh di layar. Karena anak sekalian, kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.